Gimana Pak kalau misalnya apa pentingnya pengakuan masyarakat adat ini di ranah Nunukan ini di Kabupaten Nunukan? Pentingnya sebenarnya mengapa pengakuan dan perlindungan masyarakat ini penting sekali bagi masyarakat di Kabupaten Nunukan itu, yang pertama untuk masyarakat yang tersebar di wilayah Kabudaya yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, ini masyarakat adatnya sekarang semakin hari ruang hidup mereka ini udah semakin sempit nih. Halo Sobat Adat, kita kembali lagi di podcast BRWA. Hari ini akan dipandu oleh saya, Inka Ramdhani, staf registrasi verifikasi BRWA. Nah, hari ini kita akan bahas tentang penyelenggaraan pengakuan wilayah adat di Kabupaten Nunukan. Nah, hari ini udah ada 2 narasumber nih di samping-samping saya. Ada dari Kabupaten Nunukan langsung nih didatangkan ke Bogor. Iya. Ada Pak Helmi Pudaslikar dan juga sebelah saya ada juga dari Kepala BRWA Pak Kasmito Widodo. Selamat. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu Pak, dari Pak Helmi dulu mungkin. Ya. Saya Helmi Pudaslikar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Kebetulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu menjadi sekretariat dari pengakuan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Nunukan. Ya. Oke, baik. Kalau dari Pak Dodo gimana? Saya Kasmito Widodo, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat. Oke. Siap. Nah, kalau misalnya kembali lagi nih ke topik kita hari ini yang mau kita obrolin nih terkait penyelenggaraan pengakuan wilayah adat di Kabupaten Nunukan. Dan yang aku dengar nih di Kabupaten Nunukan nih lumayan panjang ya Pak ya prosesnya, dan melibatkan banyak pihak, itu melibatkan kolaborasi. Ada dari BRWA juga, dari CSO yang lain juga. Nah, sebelumnya aku mau tahu dulu nih kalau terkait di Kabupaten Nunukan. Sebenarnya gimana Pak, apa kabar keseharian masyarakat di Kabupaten Nunukan dan tantangannya nih? Terlebih kan Nunukan nih adanya di Kabupaten Telur Indonesia yang langsung berbatasan dengan Malaysia. Nah, bagaimana keadaan di sana gitu? Nunukan itu dia terdiri dari 21 kabupaten. 21 kecamatan di Kabupaten Nunukan. Kita warganya itu tersebar di 3 pulau utama, Pulau Nunukan, kemudian Sebatik, dan Pulau Kalimantan. Nah, di Pulau Kalimantan ini adalah pulau yang didiami oleh mayoritas masyarakat asli Pulau Kalimantan itu sendiri. Nah, di desa-desa yang tersebar di dalam kecamatan yang ada di Pulau Kalimantan ini, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah Kabupaten Nunukan ini memang sekarang sedang mendorong pengakuan perlindungan masyarakat hukum adat. Nah, jadi pencaharian mereka sehari-hari itu banyak. Kalau di Pulau Kalimantan ini kita bagi lagi nih ke dalam 2 tipikal wilayah ya. Satunya ada di sepanjang Sungai Sembakung, itu kita sebut dengan wilayah Kabudaya. Nah, kemudian yang kedua itu ada di dataran tinggi Krayan. Nah, kita menyebut di daerah itu adalah dataran tinggi. Nah, kemudian untuk yang di Kabudaya ini masyarakatnya sehari-hari sebagian besar mereka bermata pencaharian sebagai pekebun sawit. Nah, kemudian yang di wilayah hulunya mereka sangat dekat dengan perbatasan Malaysia. Jadi perdagangan lintas batas Indonesia Malaysia, nah melalui sungai ini mereka sehari-harinya ke sana. Nah, kemudian untuk yang di dataran tinggi Krayan, akses untuk ke sana itu hanya satu. Kalau dari wilayah Indonesia nih, pesawat. Nah, jadi kita mesti terbang dari kalau kota terdekat itu Malinau 30 menit, kemudian kota yang lain itu Tarakan dan Nunukan 1 jam baru tiba di Krayan. Nah, tetapi kondisi mereka yang terisolir dari wilayah Indonesia ini justru lebih mudah mengakses Malaysia. Dia 3 jam saja darat itu udah sampai ke kota Malaysianya. Nah, tapi kalau untuk masuk wilayah Malaysianya dia cuma butuh waktu 20 menit udah sampai. Itu lewat darat atau? Darat. Darat gitu. Nah, jadi
sehari-hari masyarakat itu perdagangannya, kemudian budayanya itu lebih banyak ke Malaysia. Gitu. Karena di Malaysia ini juga banyak komunitas Dayak yang sama, kalau di Krayan itu Dayak Lundaya, yang juga menjadi warga negara di Malaysia itu. Gitu. Nah, kesehariannya kira-kira seperti itu. Nah, dan kemudian untuk yang di Pulau Kalimantan ini hampir homogen ya, masyarakat Dayak yang mendiami, dan mereka terbagi lagi ke dalam sub-sub. Seperti di Krayan tadi ada Dayak Lundaya, kemudian di wilayah Kabudaya itu Dayak Agabak, Dayak Tenggalan, kemudian Okolod, Tahol gitu, dan Tidung, masyarakat Tidung. Nah, masyarakat Tidung ini sebagian ada di Pulau Nunukan dan Sebatik gitu. Itu yang di tahap berikut sedang diinisiasi juga nih oleh Pemda Nunukan. Ada pengakuan perlindungan juga untuk masyarakat yang ada di kedua pulau yang di pesisir. Itu pesisir Pak ya berarti. Pesisir. Wah, berarti kaya juga ya Pak, dari pesisir sampai ke gunung. Sampai ke ya. antar negara juga Ya, ada di Nunukan betul. ya. Ya. Oke, Jadi sebarannya itu memang luas banget ya, dan cenderung sulit kalau semakin ke pedalaman tuh makin sulit. Oh, iya, yang tadi aksesnya harus melalui udara ya yang Pak ya. Pesawat. Oke. Nah, untuk yang ada di Nunukan nih, dari pesisir sampai ke pegunungan, terutama dia juga ada kegiatan antar negara gini, terkait dengan pengakuan masyarakat adat di sana ya Pak. Tadi aku dengar ada beberapa Dayak ya di sana banyak. Gimana Pak kalau misalnya apa pentingnya pengakuan masyarakat adat ini di ranah Nunukan ini, di Kabupaten Nunukan, terkait apalagi beragam ya Pak, dari pesisir sampai pegunungan, sampai ada yang terpencil atau bahkan ada yang aksesnya langsung ke laut gitu. Gimana Pak kalau misalnya dari Kalau sekarang ini sejak 2019 ya, Nunukan itu baru memulai pengakuan perlindungan itu kan di 2019. Nah, jadi 2019 itu Pak Dodo ada 4 masyarakat adat yang sudah pengakuan MHA PMK. Nah, kemudian di 2024, jadi 20, 21, 22 sampai 23 itu kosong. Nah, kemudian di 2024 ada lagi menyusul 5 masyarakat hukum adat. Nah, jadi kemudian di tahun ini, di akhir tahun ini kita dorong lagi nih untuk yang Krayan, untuk yang Krayan yang sedang berproses sekarang ini. Nah, jadi pentingnya sebenarnya mengapa pengakuan dan perlindungan masyarakat ini penting sekali bagi masyarakat di Kabupaten Nunukan itu. Yang pertama, untuk masyarakat yang tersebar di wilayah Kabudaya yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, ini masyarakat adatnya sekarang semakin hari ruang hidup mereka ini udah semakin sempit nih. Itu karena desakan atau perluasan wilayah konsesi yang dari tahun ke tahun ini semakin semakin luas gitu. Perkebunan begitu Pak. Perkebunan, tambang gitu, dan HPHTI ya. Nah, sehingga ruang hidup masyarakat ini semakin sempit gitu. Dan tidak jarang kemudian kita menjumpai kasus-kasus kriminal ya, kriminal yang kemudian terjadi, atau ada yang menyebutnya juga bisa kriminalisasi gitu. Ini kita nggak tahu nih yang mana ini gitu. Karena kalau kita melihat sebenarnya karena ruang hidup tadi yang semakin sempit ini gitu. Nah, sehingga dalam kasus seperti ini muncul semacam kesadaran gitu ya masyarakat itu. Nah, sehingga meminta kepada pemerintah gitu bahwa ini masyarakat adatnya perlu pengakuan nih, perlu pengakuan perlindungan, dan harus ada jaminan ruang hidup bagi mereka gitu. Nah, itu yang melatar belakangi, yang menjadi semangatnya gitu. Nah, kemudian di dataran tinggi Krayan ini sebenarnya kasusnya agak beda nih gitu, karena kalau di Krayan itu tidak ada konsesi gitu. Tapi hampir seluruh wilayahnya ini terdiri dari kawasan hutan gitu. Dan taman nasional. Dan taman nasional, dan justru karena status itu masyarakat adatnya malah tidak bisa menjadi tuan di tanahnya sendiri gitu. Nah, karena harusnya kan konsep masyarakat adat ini dia harus berdaya, dia harus bisa merdeka mandiri di wilayahnya sendiri gitu, di dalam kalau kita bicara konteks pengelolaan wilayah gitu ya.
Nah, jadi tentu pemerintah daerah juga menyadari kondisi itu gitu. Nah, karena kehadiran masalah ini kan biasanya munculnya belakangan nih gitu. Iya. Nah, karena pemerintah menghadirkan konsesi ke wilayah itu juga pasti dengan semangat mensejahterakan wilayah itu gitu. Nah, sehingga belakangan ini kemudian kita mendorong supaya ada ruang gitu, ruang bagi masyarakat adat ini untuk bisa masuk nanti ke pemberdayaannya. Kira-kira begitu. Oke, baik. Kalau dari Pak Dodo juga nih Pak, dari konteks BRWA yang udah bekerja di berbagai kabupaten, juga di Nunukan juga ya Pak ya. Gimana pendapat Pak Dodo terkait pentingnya pengakuan masyarakat adat ini di Indonesia maupun di Nunukan? Baik, secara nasional kan memang pengakuan ini mandat konstitusi. Gitu. Ya. Di Undang-Undang Dasar sudah dimandatkan, sudah secara deklaratif diakui masyarakat adat. Namun proses administrasi pengakuannya ini yang masih belum merata di provinsi dan kabupaten. Makanya BRWA bekerja pada tingkat provinsi dan kabupaten untuk memastikan proses pengakuan masyarakat adat dan wilayah adatnya di tingkat provinsi dan kabupaten itu berjalan. Gitu. Nah, jadi BRWA bekerja mempersiapkan data peta-peta wilayah adat terutama baik data spasial dan sosial untuk membantu pemerintah daerah di dalam menjalankan, misalnya di Nunukan sudah ada Perda. Nah, proses rekognisi atau pengakuannya ini di banyak tempat memang memerlukan dukungan dari para pihak, dalam hal ini juga BRWA, supaya kerja-kerja Pak Helmi nih dan kawan-kawan di Kabupaten Nunukan itu bisa terbantu karena tersedianya data yang memadai, peta wilayah adat yang memadai. Karena satu hal yang penting di dalam pengakuan masyarakat adat ini kan terutama soal objeknya. Kalau subjeknya tadi Pak Helmi sudah sampaikan, ada sekian suku udah jelas, ada Lundaye, ada Tahol, ada Tidung gitu kan Pak ya. Tapi kan yang paling utama ini di mana wilayahnya, batas-batas wilayah adat itu bagaimana. Nah, itu yang menjadi sangat krusial. Makanya proses pengakuan wilayah adat ini salah satu yang penting bagaimana tersedianya data yang memadai. Peta wilayah adat yang sudah tidak ada konflik antar komunitas. Nah, itu jadi penting sekali proses pengakuan ini tidak hanya soal pengakuan keberadaan masyarakat adat dalam hal ini subjek, tapi juga objeknya, yaitu wilayah adatnya. Ini yang menjadi penting mengapa BRWA bekerja mempersiapkan lewat proses registrasi dan verifikasi ini supaya proses pengakuan objek atau wilayah adat itu bisa dilaksanakan. Gitu. Gitu. Oke, berarti yang paling penting tuh data dan wilayahnya gitu ya Pak ya? Ya betul. Oke, kalau misalnya dalam proses di Nunukan sendiri dari Pak Dodo maupun Pak Helmi yang sudah menjalankan ya, tadi aku dengar juga kalau di Nunukan itu sudah ada Perda ya Pak. Jadi proses apa yang sudah dilakukan sebenarnya kalau di Kabupaten Nunukan sendiri? Apakah terkait Perdanya, terus terkait penyelenggaranya sendiri untuk pengakuan MHA ini bagaimana? Atau mungkin aku juga sempat dengar kalau misalnya di Nunukan tuh udah ada penetapan juga ya Pak ya tadi ya, yang 4 dan 5 itu. Nah, gimana Pak proses apa aja yang sudah dilalui sama ini? Kalau infrastrukturnya anggap ya seperti itu sebenarnya kita udah punya. Jadi Perda sejak 2018 tentang pemberdayaan masyarakat hukum adat, itu udah kita miliki sejak 2018, Perda 16. Nah, kemudian belakangan kita revisi juga di awal tahun kemarin gitu, setelah mengevaluasi perkembangannya. Kita juga nyadari nih sebenarnya bahwa proses pengakuan perlindungan masyarakat hukum adat itu di dalam Perda sebelumnya ini masih perlu kita sempurnakan. Dan sekarang kami sedang mendorong, sedang dilakukan penyusunan Perda baru melalui sepertinya nanti akan mencabut. Dan akan diganti nih dengan Perda pengakuan perlindungan dan pemberdayaan gitu. Dan itu diinisiasi oleh DPRD gitu. Dan sekarang sedang penyusunan naskah akademik di Unhas kalau nggak salah. Nah, selain itu kita juga punya infrastruktur panitia kalau di kabupaten. Kita menyebutnya dengan panitia masyarakat hukum adat. Mungkin di tempat lain ada yang menyebut GTMA kalau di Papua ya. Bepuma di Malinau. Ya, di Malinau ada Bepuma, ini paling dekat. Nah gitu. Jadi
di Nunukan untuk sementara ini kita menggunakan nomenklatur panitia gitu dengan dengan struktur yang lebih simpel gitu, tetapi kita melibatkan kolaborasi perangkat-perangkat daerah yang ada di Nunukan gitu. Nah, sehingga dari kerja-kerja itu kemudian seperti saya sampaikan di awal, kita udah hasilkan 9 pengakuan MHA di Kabupaten Nunukan, yang terakhirnya 5 di Kecamatan Tulin Onsoy. Kemudian sekarang ini sedang berproses, kita baru menyelesaikan proses verifikasi validasi untuk di Krayan. Waktu proses verifikasi di Krayan juga kolaboratif ya Pak? Aku dengar ya. Kita kolaborasi dengan teman-teman dari BRWA. Oh iya. Nah, kalau misalnya dari tadi ya, dari cerita dari proses di Kabupaten Nunukan dan juga yang udah dijalankan oleh BRWA ya Pak ya di berbagai kabupaten gitu. Kalau misalnya dari BRWA sendiri, kira-kira adakah pembelajaran tantangan terkait proses-proses itu gitu, terutama yang tadi Perda, panitia dan sampai penetapan itu sendiri? Ya, jadi yang tadi disampaikan Pak Helmi itu soal regulasi ya. Nah, itu kan salah satu unsur penting sebagai payung hukum, itu harus ada. Itu yang kedua, kelembagaan. Nah, ada panitia MHA kalau di Nunukan ya. Di Jayapura ada GTMA, di Malinau ada BPUMA. Itu kelembagaan yang penting yang menjadi pelaksana gitu. Nah, ini tantangannya di beberapa tempat panitia MHA-nya belum ada. Kalau belum ada, ini biasanya akan sulit bagaimana pelaksanaan dari Perda itu dijalankan. Gitu. Nah, di Nunukan sudah ada, sudah ada timnya juga, Mbak. Nah, jadi sudah cukup lengkap 2 hal penting soal regulasi dan juga ada kelembagaan. Nah, tinggal kapasitas kan kemarin kita dengan proses kerjasama kita itu bisa kita diskusikan bagaimana kapasitas panitia MH ini bisa bekerja sesuai dengan standar dan mengikuti peraturan perundangan di dalam proses verifikasi masyarakat adat dan wilayah adat. Dan itu kita lakukan proses hal penting terkait dengan penguatan kapasitas. Jadi tantangan penting juga tuh, sudah ada regulasinya, sudah ada kelembagaannya, tapi misalnya panitianya bingung bagaimana ini bekerja. Lokakarya. Nah, jadi lokakarya pertama kita lakukan proses diskusi bagaimana tata cara proses pengakuan, verifikasi dan sebagainya kan begitu. Itu salah satu tantangan yang kita hadapi tidak hanya di Nunukan, di banyak tempat juga begitu. Sudah ada panitianya tapi bingung. Ini gimana ya cara bekerjanya? Nah, itu jadi satu tantangan. Dan yang berikutnya soal anggaran. Nah, ini juga tantangan nih. Kalau anggaran panitia MH-nya tidak ada, Pak Helmi dengan kawan-kawan juga akan sulit bekerja nih. Nah, nggak bisa bergerak nih karena untuk verifikasi ke lapangan, untuk workshop kan memerlukan satu pembiayaan. Nah, makanya kan kolaborasi Pemda Nunukan dengan BRWA yang diikat melalui MOU itu menjadi sangat penting sebagai bagian dari bagaimana kita bisa kolaborasi untuk proses-proses pengakuan gitu loh. Jadi dari mulai capacity building, verifikasi bersama di Krayan kan salah satu bentuk bagaimana kolaborasi untuk verifikasi bersama. Nah, jadi itu, dan yang terakhir yang juga penting soal data. Nah, data pengelolaan wilayah adat ini kan kayak di Krayan itu peta yang sudah lama, tapi kan juga memerlukan kelengkapan. Betul. Makanya waktu BRWA bekerja melakukan registrasi, verifikasi awal di lapangan, itu sebenarnya melengkapi data. Supaya Pak Helmi nanti dan kawan-kawan ketika panitia MHA turun itu sudah lengkap datanya. Jadi kerja-kerjanya menjadi lebih cepat. Jadi 4 hal itu, ada regulasi, tantangannya kalau nggak ada ini harus disiapkan. Yang kedua, kelembagaan. Ketiga, anggaran. Bersama kapasitas panitia dan juga data yang memadai. Nah, ini jadi hal-hal yang kami temukan di banyak tempat Pak Helmi, di provinsi, kabupaten di mana BRWA bekerja, itu memerlukan prasyarat-prasyarat terselenggaranya proses rekognisi gitu. Jadi yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau ada 1-2 hal yang masih kurang, maka kita harus tutupin. Misalnya panitianya belum ada, ya harus disiapkan kelembagaannya gitu loh. Karena kalau tidak, siapa yang ditugaskan untuk itu? Nah, kalau memerlukan kolaborasi, ya dibikinlah bentuk panitianya itu multi pihak gitu. Bila perlu dukungan kapasitas, ya kita bisa kerjasama melalui MOU dan sebagainya. Jadi itulah beberapa hal yang kita lakukan di banyak tempat ya di provinsi dan kabupaten di Indonesia. Gitu.
Wah, aku ngeliat menarik nih ya Pak. Jadi antara CSO juga dari Pemda ini saling mengisi ya, bekerja sama, berkolaborasi untuk tujuan yang sama ya, untuk pengakuan wilayah adat ini. Nah, kalau dari Kabupaten Nunukan sendiri nih Pak, dari proses yang udah dilakukan dari dulu kemarin sampai kemarin verifikasi di Krayan sama-sama dengan BRWA, tantangan dan pembelajaran apa nih yang bisa diceritakan? Ya, pertama soal pembelajaran nih yang menarik ya. Gitu. Nah, kita dalam proses yang terakhir ya, yang terakhir setelah melakukan workshop dengan dengan BRWA dalam rangka peningkatan kapasitas, kita juga menyusun pedoman. Nah, jadi di pedoman pengakuan perlindungan masyarakat hukum adat. Nah, pedoman ini yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita untuk detail dan secara substantif melakukan verifikasi itu. Gitu. Nah, karena verifikasi terhadap data sosial dan data spasial ini kan tentu harus kita lakukan secara detail ini. Gitu. Karena jika tidak, maka setelah verifikasi dan validasi itu pasti akan muncul banyak sanggahan-sanggahan, bisa saja bukan substantif sanggahan itu, tapi karena masyarakat adatnya tidak mengerti. Nah, jadi karena dengan dibantu oleh pedoman-pedoman ini, nah sehingga kita udah punya norma-norma nih untuk melakukan verifikasi di lapangan, dan kita juga diisi kekurangan-kekurangan kita diisi oleh teman-teman BRWA pada saat di lapangan gitu. Nah, sehingga hasil ini yang nanti harapan kita akan segera kita proses untuk dinunukan. Nah, ini pengalaman yang menarik ya gitu. Nah, kemudian tantangan dalam proses pengakuan di Kabupaten Nunukan ini, tipikal wilayahnya ini juga berbeda-beda nih, gitu. Dan kebutuhan terhadap pendekatan rekognisinya juga beda gitu. Nah, seperti di Krayan, ini adalah model pertama kita menggunakan pendekatan satu wilayah adat besar, di dalamnya itu terdapat 5 wilayah adat besar gitu di Sekrayan. Nah, itu rekognisinya satu. Dan mereka terdiri dari 89 desa. Wow. Gitu. Cukup besar, Pak. 89 desa. Nah, untuk di wilayah adat yang berbeda, masih di wilayah Kabupaten Nunukan, justru kebutuhan mereka rekognisi itu per desa. Ada perbedaan karakteristik. Ada perbedaan. Nah, sehingga kalau kita menggunakan pendekatan per desa tadi untuk Krayan, bayangkan 89 desa itu berapa lama kita lakukan verifikasinya dan lain sebagainya, itu bisa nggak selesai 5 tahun tuh, Pak. Bisa nggak selesai. Nah, makanya pendekatan ini sebenarnya sangat sangat baik ya gitu, untuk kalau kita bicara soal percepatan gitu. Dan di Krayan ini sudah menjadi model gitu. Mudah-mudahan nanti untuk di wilayah Kabudaya yang saya sampaikan, ada beberapa wilayah adat besar juga yang terdiri dari beberapa desa, ini bisa mengadopsi kalau misalnya itu bisa diadopsi gitu. Iya, betul. Nah, kemudian yang tantangan yang berikut itu adalah tantangan internal masyarakat adat itu sendiri gitu. Karena kesepakatan itu kan berangkat dari keinginan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah, ketika ini tidak terbangun dengan baik di antara mereka, ketika kita bicara wilayah adat, mana batas-batasnya, ini yang sulit gitu. Nah, jadi apalagi kita kalau di Nunukan kita dihadapkan pada banyak pertentangan-pertentangan itu gitu, soal identitas, soal wilayah, batas desa, batas adat gitu. Nah, itu yang masih jadi tantangan kita di sana. Gitu ya. Oke, baik. Kalau tadi dengar ceritanya soal verifikasi Krayan, terus terkait dengan proses-proses yang kemarin dilakukan dengan BRWA, ini kan ada kolaborasi yang kuat ya antara CSO dan juga Pemkab Kabupaten Nunukan gitu. Sebenarnya aku mau tanya nih, sebenarnya kunci-kunci poin penting dari kolaborasi ini gimana nih dari Pak Dodo sendiri, dari CSO kepada ke Pemda dan juga dari Pemda ke CSO-nya? Ya, ini memang perlu satu pendekatan dari CSO kepada pemerintah daerah. Karena kan bisa jadi pendekatan berbeda. Kedinasan dengan CSO yang lebih luas dan sebagainya. Nah, yang pertama kita selalu meyakinkan bahwa apa yang kita dukung, apa yang akan kita kerjakan ini membantu Pemda.
Ya. membantu masyarakat adat. Itu kata kunci yang selalu kami sampaikan di BRWA kepada pemerintah daerah. Apa yang dimandatkan di konstitusi, kemudian di peraturan daerah di masing-masing kabupaten, itu memerlukan satu cara yang tepat untuk melakukan proses ini. Kalau tidak, bisa menimbulkan persoalan atau konflik dan sebagainya. Ya. Nah, oleh karena itu kita meyakinkan Pemda salah satunya bahwa apa yang dikerjakan oleh BRWA ini menyiapkan data spasial dan sosial itu sebenarnya mengeliminir dampak dari apa yang akan dikerjakan. Misalnya kan proses kita lakukan memastikan batas-batas wilayah adat itu sudah disepakati. Ya. Kami banyak menemukan ketika melakukan verifikasi wilayah adat masih ada yang belum sepakat Pak Helmi antar 1-2 komunitas, segmen-segmen. Nah ini kita coba fasilitasi dulu, ini gimana supaya kita maju ke Pemda itu kita udah beres sesama kita. Karena rekognisi yang paling utama kan sesama komunitas. Gitu Pak. Jadi kalau sudah diakui oleh masing-masing komunitas sebenarnya pemerintah daerah itu tinggal melegitimasi. Kan gitu. Berdasarkan peraturan daerah maka ada proses verifikasi, proses pembahasan dan sebagainya, itu kan proses-proses yang dimandatkan. Tapi kan urusan utamanya di kampung, di masing-masing wilayah itu udah beres gitu. Nah, jadi itu yang kita awal kita jelaskan kepada Pemda supaya tawaran kita gitu loh. Proposal kita untuk kerjasama ini diterima dengan baik gitu. Nah, yang kedua kunci juga adalah kita tidak hanya bicara, ini loh kita akan bantu, tapi memang kita susun sama-sama. Waktu yang dengan Pak Helmi, kita bikin workshop, kita diskusikan sama-sama rencananya. Ini loh, rencananya tahapannya begini. Bukan itu dari satu sisi saja, ini harus kedua belah pihak memberikan masukan sehingga sampai naskah MOU itu kan kita bahas sama-sama. Nah, jadi selalulah dari awal kita buka ruangnya dan kita diskusikan bersama. Sehingga hasil ini bukan lagi hasilnya BRWA, tapi hasilnya juga Pemda. Gitu. Nah, seperti yang di Krayan, verifikasi. Selama ini kan BRWA melakukan verifikasi sendiri. Hasilnya kan harus dilaporkan. Ini kan dua kali jadi kerja. Tapi di Krayan kita lakukan bersama. Jadi apa yang kita lakukan bersama itu akhirnya jadi official hasilnya kan, hasil resminya pemerintah gitu. Bagi BRWA itu menjadi satu pendekatan yang lebih singkat daripada kami melakukan sendiri, setelah itu kami laporkan gitu. Ini jadi lebih pendek gitu. Nah, saya kira itu pembelajaran penting bagaimana kolaborasi di dalam konteks rekognisi itu dibicarakan sejak awal tahapan-tahapannya kemudian sampai praktik di lapangan. Karena hasilnya akan lebih baik menurut saya. Satu, prosesnya partisipatif. Yang kedua, prosesnya jadi lebih singkat Pak. Karena kita bekerja secara bersama-sama menghasilkan dokumen yang sudah kita verifikasi bersama gitu loh. Kan kita juga punya pengetahuan, Pak Helmi dengan kawan-kawan juga punya pengetahuan, ini kita gabungkan. Nah, jadi saya kira itu cara, kemudian juga ada tantangannya. Tantangan ini selalu kan begini. Ini kawan-kawan CSO kalau bekerja gimana ya gitu loh. Kan selalu ada pasti Pak di awal ini kita gimana ya gitu saling mengenal. Nah, makanya penting sekali di awal itu kita diskusi lebih awal, lebih panjang nggak apa-apa. Kita diskusikan bagaimana memastikan bahwa kerja-kerja yang kita lakukan ini sebenarnya dalam kerangka hukum, dalam kerangka kebijakan yang ada, tidak melanggar dan sebagainya. Itu penting sekali di awal kami sampaikan ke Pemda karena Pemda itu selalu ini sesuai nggak dengan aturan. Nah, sesuai nggak dengan tupoksinya, kan begitu. Itu kita lalui, tapi setelah itu kita blend agenda kita sehingga menjadi agenda bersama. Saya kira itu cara-cara yang kita lakukan ke semua pemerintah daerah. Oke, berarti komunikasi, koordinasi, ulang-alik ya Pak ya. Oke. Kalau dari Pemkab sendiri nih, kan menarik ya dari Pemkab bekerja sama dengan CSO juga. Itu bagaimana Pak? Kira-kira poin-poin penting apa dalam kerja kolaboratif ini? Kalau pertama ya, kalau di Pemda itu berangkat dari kebutuhan dulu. Itu karena kebutuhan pemerintah daerah itu ketika Pemda itu jalan sendiri untuk melakukan proses rekognisi ini, pasti kita juga punya pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Kira-kira yang udah kita lakukan ini, kira-kira untuk langkah atau tahapan berikut misalnya ini udah kita pastikan sesuai nggak gitu. Nah, jadi kita kemudian dapat momentum bertemu dengan teman-teman BRWA, FOMA, Aman gitu ya pada saat itu. Nah, kemudian ternyata chemistry ini terbangun nih gitu. Nah, terbangun. Nah, sehingga untuk menjaga ini kita kemudian membangun komunikasi yang intensif, koordinasi kita jalan terus gitu supaya harapan Pemda sendiri
dengan potensi yang ada di yang di BRWA aman dan yang lain sebagainya. Nah, ini bisa membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya gitu. Nah, jadi kunci di kita adalah kita pertama berangkat dari bahwa ini kebetulan kita memang punya kebutuhan ini gitu. Dan kita mendapat jawaban itu dari teman-teman BRWA yang sekarang ini momennya juga pemerintah daerah juga sedang mendorong pengakuan hutan adat juga di daerah gitu, salah satu. Gitu. Oke. Kalau dari yang tadi kerja kolaboratif yang sudah dilakukan, terus terakhir itu verifikasi ya Pak, verifikasi lapangan di Lundaya Krayan. Nah, kira-kira untuk tindak lanjut ke depannya nih Pak dalam kerja-kerja kolaboratif, adakah rencana-rencana ke depannya nih, terutama terkait yang tadi ya, terkait tindak lanjut dari Lundaya Krayan itu gimana Pak? Ya, rencana besar kita sesudah ini tentu kita akan tindak lanjuti untuk 2025 pasca verifikasi ini apa gitu. Nah, karena dalam diskusi yang tadi kita sempat di luar ya Pak Dodo ya, bahwa kita tidak hanya berhenti sampai pada rekognisi. Nah, jadi mesti ada langkah selanjutnya, ini apa gitu. Dan saya kira langkah ini harus kita tuangkan dalam rencana kerja kita. Kalau perlu sampai pada roadmap-nya gitu. Nah, roadmap cakupan MOU-nya kita ini kan dimensi waktunya 5 tahun. Nah, jadi dalam 5 tahun ini kita mengerjakan apa, dan di akhir 5 tahun itu kita akan mencapai apa gitu. Nah, jadi saya kira akhirnya adalah di Muara itu masyarakat adat kita tentu mereka akan menjadi semakin sejahtera, semakin kuat gitu, dan dia menjadi tuan di wilayahnya gitu, di wilayah adatnya itu gitu loh. Nah, artinya bagaimana dia mengelola sumber daya alamnya, budayanya, ekonominya gitu, harusnya dia bisa tidak terasingkan di situ gitu. Nah, itu tujuannya kita. Nah, sehingga ini kita butuh milestone nih untuk sampai ke sana gitu. Nah, jadi tindak lanjutnya saya kira itu prosesnya. Nah, waktu terdekat kita setelah verifikasi ini tentunya pengakuan gitu. Nah, setelah dapat pengakuan untuk yang Krayan, kita akan tindak lanjuti lagi untuk agenda berikut di 2024 seperti penyusunan rencana kerja tadi, roadmap, nah kemudian sampai ke pemberdayaannya. Oh, jadi setelah pengakuan nanti akan ada pemberdayaan ke depannya ya Pak ya. Kalau dari BRWA nih Pak, kalau biasanya setelah dari pengakuan itu sendiri what next gitu Pak biasanya kalau dari pengakuan ini kan langkah awal sebenarnya dari langkah-langkah berikutnya yang sudah penting juga kita pikirkan. Nah, salah satunya ini setelah pasca rekognisi ya, nanti Pak Helmi mudah-mudahan Desember sudah ada rekognisi untuk Lundaya Krayan. Kita bisa masuk ke dalam tahap perencanaan wilayah adat. Kalau mau masuk ke pemberdayaan, kita harus diskusi lagi dengan komunitas adat. Apa sih yang mereka pikirkan ke depan tentang kehidupannya, penghidupannya. Nah, itu termasuk bagaimana mereka mengelola wilayah adatnya. Konsep atau praktik kearifan lokal yang selama ini mereka praktikkan itu juga menjadi dasar modal sosial yang sangat penting. Bagaimana bisa melindungi wilayah adatnya, konservasinya ataukah kearifan lokalnya, sumber daya alam dan sebagainya. Nah, jadi ini memerlukan satu proses fasilitasi bersama. Saya sih senang sekali kalau kita nanti dalam proses perencanaan wilayah adat ini Pak, kita kolaborasi lagi gitu. Jadi bukan hanya BRWA yang fasilitasi bersama masyarakat, tapi teman-teman dari dinas PMD misalnya Bapak pimpin, atau dengan dinas lain nanti kita coba buka ruangnya untuk sama-sama memfasilitasi wilayah adat Lundaya Krayan ini. Kan cukup besar, berarti kan ada 5 wilayah adat gitu Pak ya. Berapa kecamatan tuh? Ada sekitar 5 kecamatan. Nah, ini kan memerlukan energi yang besar. Kita pasti memerlukan tim kerja yang besar untuk memastikan aspirasi dari setiap wilayah adat, dari setiap desa bahkan kecamatan itu terwakili gitu. Nah, itu satu tahapan penting menuju pemberdayaannya. Jadi yang pertama memang langkah berikutnya nih yang what's next-nya perencanaan wilayah adat untuk Krayan. Ini bisa jadi model nanti buat wilayah-wilayah adat yang lain kalau kita sudah punya pengalaman di Krayan gitu. Nah, yang kedua bagaimana peta-peta wilayah adat yang sudah diakui keberadaannya atau masyarakat adat sudah diakui keberadaannya, ini juga terintegrasi dengan perencanaan pembangunan. Dirujuklah perencanaan wilayah adatnya misalnya di dalam rencana kerja pemerintah daerah atau bahkan di RPJMD gitu. Bahkan menjadi dasar untuk program-program di dinas di Kabupaten Nunukan.
Nah, terkait dengan peta wilayah adat juga ada satu upaya juga yang bisa dilakukan Pak Helmi, bagaimana mengintegrasikan peta wilayah adat yang sudah ditetapkan ini dengan kebijakan satu peta atau satu data Indonesia, sehingga yang dihasilkan penetapan wilayah adat di Kabupaten Nunukan ini juga terintegrasi dengan di nasional. Gitu, karena jangan sampai nanti ketika ada, sekarang kan ada single submission perizinan ya. Ketika dilihat website Nunukan, itu peta wilayah adatnya tidak ada terlihat di situ. Nah, makanya kita sangat penting mengintegrasikan peta wilayah adat yang terutama yang sudah ditetapkan itu terintegrasi ke dalam sistem satu data Indonesia atau kebijakan satu peta. Karena ini bagian dari yang penting untuk bagaimana sejak awal keberadaan wilayah adat ini terlihat dalam kepentingan pembangunan baik yang di nasional maupun di daerah. Nah, itu apalagi misalnya bisa terintegrasi juga dengan tata ruang, walaupun sekarang sudah ditetapkan, proses revisi ke depannya itu juga perlu mengintegrasikan ini di dalam penataan ruang. Nah, jadi hal-hal itu. Nah, ada dua sektor lain juga nih yang menjadi rekognisi, bentuk rekognisi lain itu hutan adat. Nah, pengakuan wilayah adat ini kan menjadi dasar untuk proses verifikasi hutan adat. Juga tanah ulayat. Nah, jadi kita masih punya PR sebenarnya untuk masyarakat adat, bagaimana hutan adat mereka yang sebagian besar tadi Pak ya, berada di Taman Nasional, mungkin di hutan lindung, bahkan di hutan produksi yang bisa jadi sudah ada konsesi, itu bisa kembali ke pangkuan masyarakat adat lewat pengakuan hutan adat. Jadi langkah strategis berikutnya pasca rekognisi kita juga perlu menyiapkan nih Pak sama-sama usulan pengakuan hutan adat kepada Menteri sekarang Menteri Kehutanan berarti. Jadi itu. Nah, untuk jangka panjangnya saya setuju dengan Pak Helmi, kita perlu menyusun satu peta jalan. Peta jalan, pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Pak, ditambah satu nih kan tadi. Jadi pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Kita bikin peta jalannya tadi Pak Helmi, ada milestone-nya apa saja begitu, indikasi programnya tahun 2025 apa, 2026 apa dan sebagainya. Sehingga nanti kita sinergi antara rencana pembangunan atau rencana anggaran dari Pemda Nunukan dengan rencana kerja BRWA ini sudah bisa disiapkan sejak awal gitu. Sehingga mungkin tahun 2025 1, 2, 3 atau 4 kegiatan itu bisa kita sinergikan bagaimana kolaborasinya. Jadi saya kira itu langkah-langkah penting berikutnya yang harus kita lakukan berdasarkan MOU kita Pak. Berarti keberlanjutan kolaborasi ini nggak berhenti dalam rekognisi aja ya Pak ya. Terutama tadi juga terkait konsesi, terkait konservasi itu semua ada di Nunukan ya Pak ya. Oke. Kalau misalnya proses-proses yang sudah dilakukan, kerjasama yang sudah dilakukan, ataupun tadi pembelajaran yang udah dirasakan nih dalam proses pengakuan masyarakat adat di Kabupaten Nunukan ini, ada nggak Pak kira-kira testimoni atau pesan-pesan tertentu tentang kolaborasi antar pihak dan juga tentang pengakuan masyarakat adat ini? Kalau saya ingin menyampaikan pesan saja. Jadi yang pertama dalam pengakuan itu adalah kita harus serius dan bisa memastikan masyarakat adat itu dia harus menjadi tuan di wilayahnya sendiri, di tanahnya sendiri gitu. Dia tidak boleh terasingkan di tempat itu gitu. Nah, jadi itu sebabnya pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan itu kita pastikan sampai kepada mereka melalui proses rekognisi. Nah, kemudian yang kedua dalam upaya kolaborasi yang sekarang sedang dilakukan, tentu kami berharap bahwa dukungan dari pimpinan, terutama ya kalau di daerah, ini memberikan support sebagaimana yang sekarang sudah jalan dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan nanti kalau kita udah punya rencana kerja sampai 5 tahun ke depan, nah ini bisa menjadi pedoman untuk mengintegrasikan rencana itu ke dalam rencana kerja yang disusun oleh pemerintah daerah gitu. Harapan kami seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Pak Dodo sendiri, dari pesan-pesan atau testimoni gitu tentang kolaborasi antar pihak yang sudah dilakukan oleh Pemkab Nunukan yang kayaknya nih kenceng banget nih kayaknya kolaborasinya ya. Ya, memang yang pertama tadi salah satu kuncinya kan ini ada diskusi ya, diskusi yang konstruktif, diskusi yang membangun bagaimana masing-masing bisa bekerja begitu untuk tujuan yang memang bisa jadi beda. Tapi kan
sama ininya, konstituennya itu masyarakat adat bisa terlindungi, bisa menjadi tuan di tanahnya sendiri kan begitu. Itu kan sebenarnya kata kuncinya udah sama, bahwa pendekatan berbeda ini yang coba kita satukan begitu. Nah, makanya proses-proses penting di dalam kolaborasi adalah pertama kita ada keterbukaan untuk sama-sama membuka ruang diskusi dan sebagainya sampai kita menemukan kesamaan strategi, kesamaan pikir dan sebagainya. Yang kedua komitmen Pak ya, komitmen ini kan BRWA kan boleh dikatakan ini pemain kedua begitu, pemain utamanya kan adalah Pemda. Ya, jadi Pemda itu sebagai pemain utama yang nge-lead sebenarnya, yang memimpin prosesnya. Kita di BRWA atau teman-teman CSO yang lain itu lebih pada pendukung. Nah, jadi penting sekali nih jangan sampai ganti pemain gitu loh, BRWA-nya yang memimpin prosesnya karena kewenangan itu ada di Pemda. Kewenangan merekognisi berdasarkan peraturan perundangan itu ada di pemerintah daerah. Nah, kehadiran kami teman-teman BRWA dan teman-teman CSO ada Aman itu sebenarnya mensupport apa yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya pemerintah daerah. Jadi ini yang harus selalu dari sisi kami di BRWA selalu firm dengan itu. Nah, jadi kalaupun ada inisiatif-inisiatif yang datang dari kami, itu bukan kita laksanakan sendiri. Ini kita komunikasikan ke Pak Helmi dan kawan-kawan bahwa leadingnya tetap ada di Pak Helmi. Kita sekedar menawarkan, mungkin ini baik untuk dilaksanakan oleh Pemda dengan dukungan oleh BRWA. Nah, itu saya kira pembelajaran penting ya di semua proses, tidak hanya di Nunukan, bahwa kita menyadari bahwa kita adalah pendukung. Pemain utamanya tetap pemerintah kabupaten. Saya kira begitu. Oke, kalau baik Pak, kalau misalnya dari tadi rencana ke depannya juga sudah ada ya, ke depannya akan kolaborasi kemudian terus ada pemberdayaan ke depannya, semoga untuk lebih maju lagi ya untuk masyarakat adat di Kabupaten Nunukan dan untuk proses rekognisi dan pasca rekognisinya nanti. Oke, terima kasih Pak Dodo dan Pak Helmi untuk obrolan hari ini. Makasih kawan-kawan. Untuk hari ini selesai dulu podcast dari kita, Sobat Adat. Nantikan podcast-podcast selanjutnya ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.